Pada kesempatan perkenalkan, nama saya Timothy Wawan dengan NIM 11S18047. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mencari luas pada suatu interval pada dua fungsi dan juga mencari volume benda putar. Pertama yaitu mencari luas. Di sini kita mempunyai dua fungsi, yaitu 6y kuadrat dikurangi 2x ditambah 6y sama dengan 0, dan juga 4y kuadrat dikurangi 2x dikurang 8 sama dengan 0. Untuk mencari luasnya, kita pertama-tama dulu kita ingin mengerjakannya. Di sini ada y dan x. Jadi di sini kita harus mencari tahu kita ingin mengerjakannya pada sumbu x atau pada sumbu y. Di sini saya mencari nilai x-nya. Maka di sini kita untuk keduanya kita akan mencari x-nya dan nanti kita akan mengerjakannya pada sumbu y. Jadi di sini kita mempunyai fungsi 6y kuadrat dikurangi 2x ditambah 6y sama dengan 0. Di sini untuk mencari x-nya kita bisa memindahkan y-nya ke ruas sebelah kanan sehingga kita mendapatkan min 2x sama dengan min 6y kuadrat dikurang 6y. Di sini kita bagikan kedua ruas dengan min 2x. Jadi di sini sama dengan per 2x. Jadi karena 6y kuadrat dikurang 6y tidak bisa dibagikan dengan min 2, jadi kita anggap nilai si 6y kuadrat ini dikurang 6y kita faktorkan, maka kita mendapatkan minus 2 dikalikan dengan 3y kuadrat ditambah 3y per 2. Di sini maka kita bisa bagikan dengan 2 sehingga nilai x dari fungsi 6y kuadrat dikurangi 2x ditambah 6y sama dengan 0, maka x-nya adalah 3y kuadrat ditambah 3y. Dan juga untuk fungsi satu lagi, yaitu fungsi 4y kuadrat dikurangi 2x dikurang 8, kita menggunakan metode yang sama, maka kita mendapatkan x sama dengan 2y kuadrat ditambah 4. Untuk rumus mencari luas, kita akan mengurangi si nilai yang berada di atas dan berada di bawah. Untuk mencarinya, kita mencari dulu titik potongnya terlebih dahulu. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya 3y kuadrat ditambah 3y sama dengan 2y kuadrat ditambah 4. Kita pindahkan si 2y kuadrat ditambah 4 sehingga dapat kita untuk pembuat nolnya, maka kita mendapatkan 3y kuadrat dikurangi 2y kuadrat ditambah 3y dikurang 4. Maka kita mendapatkan y kuadrat ditambah 3y dikurangi 4 sama dengan 0, kita faktorkan. Maka kita dapat y-nya sama dengan minus 4 dan y-nya sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam suatu garis bilangan untuk mencari nilai siapa yang berada di atas dan siapa yang berada di bawah. Maka kita ambil y min 4 dan y1 ini menjadi sebuah interval. Dan di antara interval itu kita ambil nilai sembarang. Maka kita tukar nilai y-nya menjadi nilai sembarang tersebut. Di sini saya mengambil nilai sembarang itu adalah 0. Maka sini x sama dengan 3y kuadrat ditambah 3y, kita ganti y-nya menjadi 0, maka kita mendapatkan nilai si x-nya adalah 0. Dan juga untuk si x yang 2y kuadrat ditambah 4, kita ganti y menjadi 0, maka kita mendapatkan 4. Di sini bisa kita mengetahui bahwa x 2y kuadrat ditambah 4 memiliki nilai lebih besar daripada 3y kuadrat ditambah 3y. Maka si 2y kuadrat ini nilai yang berada di atas. Maka setelah kita tahu mana yang berada di atas, mana yang berada di bawah, kita masukkan semua nilai si x tadi ke dalam integral. Maka di sini luas sama dengan interval tadi, yaitu min 4 sama dengan 1. Baru kita masukkan si x yang berada paling atas, yaitu 2y kuadrat ditambah 4 minus dikurangi dengan si nilai x yang berada di bawah tadi, yaitu 3y kuadrat ditambah 3y dy. Di sini kita operasikan, maka kita akan mendapatkan minus y kuadrat dikurangi 3y ditambah 4 dy. Di sini kita integralkan, maka kita dapat minus y pangkat 3 per 3 dikurangi 3y kuadrat per 2 ditambah 4y. Setelah itu kita masukkan batasnya, maka kita mendapatkan 13 per 6 ditambahkan 56 per 3, tambahkan, maka kita mendapatkan 125 per 6. Dan selanjutnya kita mencari sebuah volume. Untuk mencari sebuah volume, di sini kita memiliki dua buah fungsi, yaitu y sama dengan min x kuadrat dan y sama dengan x kuadrat dikurangi 2 dx yang dikatakan diputar terhadap sumbu x. Dan sini untuk mencarinya saya menggunakan metode cincin. Sebelumnya itu, sebelum kita masuk ke dalam metode cincinnya, kita terlebih dahulu mencari titik potongnya dan menggambarkan grafiknya di mana terjadi berputarannya. Untuk mencari, karena untuk metode cincin kita memerlukan jari-jari yang luar dan jari-jari yang dalam. Untuk itu, maka kita cari terlebih dahulu titik potongnya. Pertama kita masukkan si fungsinya, jadi min x kuadrat sama dengan x kuadrat dikurangi 2x. Di sini kita pindahkan
X kuadratnya, maka kita akan mendapatkan 2x kuadrat dikurangi 2x. Di sini kita faktorkan, maka 2x dikalikan dengan x kurang 1 sama dengan 0. Di sini kita mendapatkan si x sama dengan 0 dan si x sama dengan 1. Maka itu bisa menggambarkan grafiknya. Bisa kita lihat nilai fungsi yang menjadi bagian yang terdalam. Kita lihat di sini intervalnya adalah 0 sama dengan 1, seperti kita lihat terjadi di sini perpotongannya. Maka jika kita putar, kita bisa melihat bahwa yang menjadi jari-jari dalam, kita bisa melihat bahwa itu adalah si y sama dengan min x kuadrat. Itulah yang menjadi si jari-jari dalam, dan yang menjadi jari luar adalah x kuadrat dikurangi 2x. Maka kita masukkan dalam rumusnya, jari-jari dalam dikurangi dengan jari-jari luar, dipangkatkan, dua-duanya dipangkatkan dengan 2, dikalikan dengan v, dan diintegralkan dengan interval yang tadi kita cari. Maka kita masukkan dalam rumus, maka pi dikalikan dengan integral 0 menuju 1 dari x kuadrat dikurangi 2x dipangkatkan 2 dikurangi dengan x pangkat 2. Maka di sini kita mendapatkan menjadi pi dikalikan 0 menuju 1 dikurangi 4x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dx. Maka di sini pi menjadi min x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 per 3 dari 1 menuju 0. Maka kita masukkan batasnya, maka kita mendapatkan pi 1 per 3, maka kita dapatkan pi sepertiga. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.